Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Okta Ramadhani dari kelas Kimia A. NIM saya 2406031100008. Di sini saya akan menjawab soal untuk mengerjakan tugas UTS dari Sejarah Peradaban Islam. Selamat menikmati. Soal yang pertama adalah jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau SPI dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah. Nah, dengan kita belajar SPI, kan SPI itu penting ya untuk diketahui karena satu, itu menjadi pemahaman identitas kita. Sejarah peradaban Islam ini memberikan kita wawasan tentang identitas umat Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan mereka, dan hal ini tuh membantu untuk kita agar bisa memahami akar budaya dan spiritual dari sejarah peradaban Islam. Nah, dengan kita mempelajari sejarah peradaban Islam, kita kan bisa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka di masa lalu. Nah, sejarah peradaban Islam ini mengandung banyak banget pelajaran mengenai keberhasilan dan kegagalan. Dengan memahami sejarah peradaban Islam, kita tuh dapat belajar dari kesalahan dan strategi yang digunakan untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga itu adalah kita bisa mengkontribusi terhadap peradaban global. Sejarah peradaban Islam ini kan menunjukkan kontribusi signifikan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan berbagai bidang lainnya. Nah, memahami kontribusi ini dapat meningkatkan penghargaan terhadap warisan budaya global. Nah, kita juga bisa memahami tentang konteks sosial dan politik. Mempelajari sejarah peradaban Islam ini membantu kita memahami konteks sosial dan politik yang membentuk dunia Islam saat ini. Hal ini tuh penting untuk menganalisis krisis terhadap isu-isu yang kontemporer. Nah, dengan demikian tuh mempelajari sejarah peradaban Islam bukan hanya penting untuk memahami masa lalu, tetapi juga relevan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan kita mempelajari sejarah peradaban Islam, kita tidak hanya mencari tahu tentang informasi masa lalu, tetapi juga menemukan sumber inspirasi yang tak ternilai untuk masa depan. Setiap pelajaran, setiap nilai, dan setiap inovasi yang lahir dari perjalanan yang mereka tempuh saat di sejarah peradaban Islam, bisa kita ambil hikmah dari sejarah dan berkomitmen untuk melanjutkan warisan ini dengan semangat dan dedikasi, menjadikan setiap langkah kita sebuah kontribusi bagi peradaban yang lebih baik. Soal nomor 2 adalah jelaskan secara ringkas bagaimana proses dakwah Rasulullah SAW di Mekah serta strategi yang digunakan selama periode Mekah. Nah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622, Nabi Muhammad lebih dulu berdakwah di Mekah dan menerima wahyu pertamanya di sana. Perjuangan Nabi Muhammad di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun sebelum akhirnya hijrah ke Madinah. Dakwah Rasulullah di Mekah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan di muka publik. Nah, sejarah singkatnya itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya pada 17 Ramadan 610 Masehi. Cara pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan itu mendakwah menyebarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan kepada keluarga dan sahabat dekat yang dimulai dengan mengajak istrinya Siti Khadijah. Setelah itu beberapa kerabat dan sahabat yang memeluk Islam seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Akram bin Abil Arkam. Yang aku sebutin tadi yaitu dikenal sebagai As-Sabiqunal Awalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam dan nantinya mendukung dakwah Nabi secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan biar tidak mengejutkan kaum Quraisy yang berada di Mekah yang masih fanatik terhadap paganisme dan kemusyrikan.
Kisah dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Selama masa dakwah ini, Nabi Muhammad tuh berhasil mengajak 40 hingga 50 orang untuk memeluk Islam. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijrah ayat 94 yang artinya itu, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Nabi Muhammad secara terbuka di depan masyarakat Mekah. Pada masa ini tuh Nabi Muhammad mendapat banyak tantangan, terutama penghinaan dan ancaman dari kaum Quraisy. Gak jarang tuh kaum Quraisy itu kayak menganiaya dan melakukan tindakan kekerasan kepada Nabi Muhammad. Kaum Quraisy juga menganggap Nabi Muhammad gila karena menurut mereka ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu berbeda dengan ajaran nenek moyang yang telah dipercaya sejak dulu. Walaupun begitu, meskipun dapat cacian dan hinaan, Nabi Muhammad tetap menyerukan Islam di tengah masyarakat Mekah. Tahapan dakwah Rasulullah di Mekah ini berlangsung hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622. Isi dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu pada masa jahiliyah itu, masyarakat Mekah tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga suka melakukan kemaksiatan dan berpesta. Selain itu, mereka juga suka ada peperangan antar suku, pembunuhan, perampasan harta dan wanita, dan yang udah biasa dilakukan tuh kayak sehari-hari. Inti dari ajaran Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah adalah untuk pemurnian akidah. Adapun yang dimurnikan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak dimiringkan dan menimbulkan kesesatan. Rasulullah tuh berusaha untuk menghapus penyembahan berhala, patung, dan benda-benda yang dikeramatkan oleh kaum Quraisy. Selain itu, mengubah kebiasaan nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan, dan upacara keagamaan. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa satu-satunya yang harus disembah seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, strategi dakwah Rasulullah yang Rasulullah lakukan di Mekah itu adalah pembinaan individu atau tahapan tarbiyah, yaitu berfokus pada pembentukan kualitas iman dan sahabat-sahabat awal. Kedua itu menjaga ukhuwah dan solidaritas internal. Rasul ini membina jamaah kecil yang solid dan berkomitmen kuat pada ajaran Islam. Dan ketiga itu menghindari konfrontasi langsung, menghindari benturan fisik dengan Quraisy. Dakwah tuh lebih berbasis nilai dan argumentasi. Dan Rasulullah juga mencari dukungan dari luar Mekah. Rasul tuh melakukan dakwah ke Thaif dan ke suku-suku yang datang ke Mekah saat musim haji. Soal nomor 3 itu adalah sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah, baik dari sisi pendekatan maupun isi pesan dakwahnya. Yang pertama itu perubahan pendekatan atau metode dari dakwahnya. Yang pertama itu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini fase awal yang dilakukan kurang lebih 3 tahun. Sasaran utama dari dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah orang-orang yang terdekat dari Nabi Muhammad dan terpercaya seperti keluarga, sahabat, dan kerabat dekat. Alasan untuk melakukan ini itu untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kaum Quraisy yang masih fanatik terhadap agama nenek moyang mereka. Nah, hasil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah munculnya generasi awal sahabat yang sangat kuat imannya. Yang kedua itu ada perbedaan dakwah, yaitu kedua itu dakwah secara terbuka, yaitu waktunya itu setelah kurang lebih 3 tahun setelah dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi Muhammad diberikan perintah Allah, yaitu Quran surat Al-Hijrah ayat 94, Rasulullah mulai menyeru kepada Islam secara terang-terangan. Sasaran untuk dakwah ini itu lebih luas, yaitu mencakup seluruh masyarakat Quraisy,
Akibatnya itu tantangan meningkat seperti cemoohan, boikot, penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan dilontarkan semua kepada Nabi Muhammad. Strategi komunikasi yang dilakukan pada dakwah terang-terangan ini itu menggunakan pendekatan moral dan akhlak kayak sabar, santun, penuh hikmah, dan melibatkan perlindungan dari keluarga dan kabilah, misalnya Bani Hashim, dan berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy, bahkan menawarkan kompromi yang beliau tolak jika menyangkut prinsip tauhid. Nah, ini juga kan di soal juga disuruh jelaskan perubahan isi pesan dakwah. Nah, fokus awal dari dakwah itu pertama itu ada tauhid, yaitu keesaan Allah, artinya menolak penyembahan berhala dan praktik syirik. Menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan patung atau makhluk lain. Menyampaikan bahwa kehidupan dunia itu bukan tujuan akhir, ada kehidupan yang lain setelah mati, yaitu akhirat. Nah, dan sekarang tuh jadi dakwah yang diberikan kepada secara terang-terangan itu ada penekanan pada moral dan akhlak mulia, kayak dituntut untuk adanya kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kepedulian sosial, terutama terhadap yatim piatu dan fakir miskin. Hal ini tuh mengkritik keras praktik ketidakadilan sosial seperti riba, pembunuhan bayi, perempuan, dan eksploitasi budak. Di dakwah yang baru-baru ini, dakwah yang terang-terangan juga ada pesan kenabian dan wahyu. Hal ini menjelaskan bahwa beliau itu, Nabi Muhammad, itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Ditegaskan bahwa Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Jadi ajaran Islam tuh sebagai pelurus dari ajaran-ajaran nabi yang sudah dibelokkan oleh kaum-kaum yang lain. Yang terakhir itu dijelaskannya ada akhirat dan pertanggungjawaban. Hal ini tuh menanamkan kesadaran akan hari kiamat, menggambarkan balasan surga dan neraka sebagai motivasi spiritual. Jadi kalau melakukan hal yang buruk itu pasti nanti ada tanggung jawabnya, melakukan hal baik pasti akan diberi yang sepadan. Soal keempat itu, apa saja sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Jelaskan pula langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang plural. Sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu, yang satu adalah perintah Allah SWT. Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah disebabkan oleh perintah Allah SWT untuk berjihad di jalannya demi agama Islam dapat mencapai tingkat kesempurnaannya. Karena tuh di Mekah banyak sekali yang benci kepada Nabi Muhammad dan tidak mau masuk ke Islam karena mereka kira tuh di kaum Quraisy ini masih berpegang teguh kepada nenek moyangnya. Jadi untuk agar Islam bisa lebih maju, lebih berkembang, maka diperintahkan Allah untuk berhijrah. Yang kedua itu berdakwah dan memperkuat ajaran Islam. Rasulullah SAW ini memperkuat dakwah dan ajaran Islam dengan caranya itu dengan mendirikan kedaulatan Islam. Beliau tuh berpindah menuju Madinah dengan tujuan untuk membuat negara yang lebih baik dan yang mengurus umatnya dan menyerukan dakwah ke jalan Allah SWT. Yang ketiga itu adalah melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy. Karena banyak orang yang benci terhadap Nabi Muhammad, maka banyak juga orang yang menyiksa orang-orang yang masuk Muslim. Untuk menjaga kaum muslimin itu, maka Nabi Muhammad tuh akhirnya dengan kaumnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy itu terus meningkat dan mendapat penolakan, serangan hingga ancaman pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang semakin hari itu semakin menjadi-jadi. Yang keempat itu mencari tempat hidup yang lebih baik.
untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih aman daripada Mekah untuk para pengikut beliau. Pada masa itu penduduk Madinah tuh lebih baik daripada Mekah karena tuh kebanyakan dari kaum suku Madinah itu sudah memeluk Islam dan siap menerima kedatangan umat Islam dari Mekah. Di pertanyaan tadi kan dijelaskan bahwa langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah membangun masyarakat Madinah yang plural. Langkah-langkah penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah 1. Mendirikan masjid. Langkah pertama dalam perbaikan dan pembangunan masyarakat Islam di Madinah adalah mendirikan masjid dan beberapa ruang untuk tempat tinggal keluarga beliau. Melalui masjid yang akhirnya dijadikan sebagai basis dan pusat kendali seluruh aktivitas masyarakat Islam di Madinah, sehingga masjid menjadi sebagai ikon persatuan masyarakat Islam. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Yang kedua itu mempersaudarakan kaum muslimin. Mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dengan Ansyar. Nabi Muhammad tahu sebuah negara tidak dapat berdiri tegak kecuali dengan kesatuan umat. Dan tidak mungkin kesatuan umat bisa tercapai jika tidak ada rasa persaudaraan dan rasa saling menyayangi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, persaudaraan yang diterapkan oleh Muhajirin dan Ansyar merupakan benih utama persatuan umat. Yang ketiga itu membangun komunikasi. Menjalin komunikasi dengan kaum Yahudi melalui orang-orang yang ditokohkan oleh mereka dan mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Saat itu yang didekati Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Salam. Ia adalah seorang pendeta yang terhormat di kalangan Yahudi Madinah. Yang keempat itu membuat perjanjian. Rasulullah SAW membuat perjanjian untuk kaum muhajirin dan kaum Ansyar yang memuat perjanjian dengan kalangan Yahudi di Madinah. Isi perjanjian ini tuh beliau tuh buat sedetil mungkin dan isinya itu kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemeliharaan stabilitas posisi masyarakat Islam di Madinah saat itu. Soal nomor 5 adalah jelaskan model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin dan sebutkan capaian-capaian penting masing-masing khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama menjadi pemimpin atau jadi khulafa pada masa Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Acara pemilihan Abu Bakar ini dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin dan Ansyar, ahlul hali wal aqdi, lalu kemudian dilakukan pembaitan massal oleh kaum muslimin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq ini turun atau meninggal, dia meninggal saat pada masa Khulafaur Rasyidin, naiklah Umar bin Khattab. Cara pemilihan Khalifah Umar bin Khattab ini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar ini dengan musyawarah dan persetujuan, kalau Umar bin Khattab itu melalui wasiat penunjukan seorang khalifah sebagai pengganti. Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Hasan, ketika Abu Bakar sakitnya semakin parah dan merasa sudah tidak akan hidup lebih lama lagi, ia mengumpulkan orang-orang dan berpesan untuk menunjuk seorang khalifah penggantinya. Setelah Umar bin Khattab turun dari menjadi pemimpin Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga naik adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dipilihnya berbeda juga dari Umar bin Khattab atau dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, awalnya itu orang-orang mendesak agar Umar bin Khattab ini berwasiat untuk menunjuk khalifah penerusnya. Namun, Umar bin Khattab ini tidak berwasiat, melainkan menyebutkan 6 nama yang ia ridhoi. Ialah Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Sa'ad, dan Abdurrahman.
Mayoritas dari keenam orang ini memilih Utsman dan akhirnya ia dibaiat oleh umat. Khulafaur Rasyidin terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pemilihannya juga berbeda dari tiga pemimpin Islam sebelumnya. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman, muncullah perselisihan di antara kaum muslimin. Menurut Ibnu Taimiyah, pertikaian yang muncul karena pertikaian muncul ini itu karena perkara pemimpin khalifah sebelumnya itu belum diselesaikan. Karena masih belum diketahui siapa pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan. Tapi tuh Ali ini dipilih atas desakan beberapa kaum muslimin. Namun di antara pendukung Ali juga terdapat pembunuh Utsman. Kaum muslim ini akhirnya terpecah. Ada yang ingin pembunuh Utsman yang mendukung Ali untuk dikishoh terlebih dahulu. Ada juga yang mendukung Ali. Nah, itu tadi adalah cara setiap kepemimpinan pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya akan jelaskan capaian-capaian penting pada masa masing-masing khalifah. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin selama 2 tahun, yaitu 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq ini memadamkan fitnah riddah atau kemurtatan massal setelah wafatnya Nabi. Kedua itu mengirim pasukan untuk ekspansi ke wilayah Bizantium dan Persia. Dan ketiga, kodifikasi Al-Quran pertama kali dilakukan dalam bentuk mushaf. Pencapaian itu adalah pencapaian Abu Bakar. Sekarang saya akan menjelaskan capaian-capaian penting pada masa Umar bin Khattab di tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yang pertama itu adalah ekspansi besar-besaran, yaitu terjadi penaklukan di Mesir, Syam, Irak, dan Persia, membentuk administrasi negara, diwan atau departemen, dan pembagian wilayah. Umar bin Khattab ini juga yang menetapkan kalender Hijriah, dan Umar bin Khattab ini yang meningkatkan kesejahteraan dengan Baitul Mal atau pembendaharaan negara. Yang ketiga itu adalah capaian-capaian penting dari Khalifah Utsman bin Affan, yaitu tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang pertama itu adalah kodifikasi Al-Quran final dan disebarkan ke berbagai wilayah. Jadi Al-Quran ini dibukukan saat masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar bin Khattab dan berhasil menaklukkan Afrika Utara, Armenia, dan Asia Tengah. Ketiga itu meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti membuat masjid, membuat jalan, dan membuat sumur. Namun sayangnya pada masa pemimpinan Khalifah Utsman bin Affan muncul konflik internal dan kritik terhadap nepotisme. Yang terakhir itu adalah capaian-capaian penting yang dilakukan Ali bin Abi Thalib pada tahun yang menjadi pemimpin pada tahun 656 Masehi sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini fokus untuk menyatukan umat dalam masa fitnah atau perpecahan. Karena kan tadi saat Ali bin Abi Thalib ini menjadi pemimpin muslim atau menjadi khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin ini banyak yang tidak setuju dengan itu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini fokus untuk menyatukan umat dalam masanya. Di masa Ali bin Abi Thalib itu juga terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Dan terjadinya pemindahan ibu kota ke Kufah dan mengendapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Jadi tidak ada lagi nepotisme. Soal nomor 6 adalah apa penyebab utama terjadinya perang Siffin.
jelaskan apa itu peristiwa tahkim, siapa saja yang terlibat, dan dampak negatif apa yang muncul pasca tahkim tersebut terhadap umat Islam. Jadi penyebab utamanya terjadinya perang Siffin itu adalah perselisihan politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan. Konflik ini berakar dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Utsman terbunuh, Ali kan diangkat menjadi khalifah. Namun, Muawiyah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Utsman menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Namun karena Ali tidak segera memenuhi tuntutan tersebut dikarenakan situasi politik yang belum stabil saat Ali menjadi pemimpin, Muawiyah menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali dan akhirnya pecah perang. Perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini dinamakan dengan Perang Siffin. Perang pun terjadi beberapa kali di antara kedua pihak hingga puncaknya itu berada di angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah kembali berperang di kota tua Siffin dekat sungai Eufrat pada tahun 37 Hijriah. Dalam perang tersebut, pihak Muawiyah sebenarnya tuh udah terdesak dan hampir kalah. Namun mereka akhirnya mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara tahkim. Tawaran perdamaian kan dinamakan dengan peristiwa tahkim. Tawaran perdamaian itu diterima oleh Ali demi mencegah semakin banyaknya korban yang jatuh. Abu Musa al-Sya'ari dipilih sebagai utusan perdamaian dari pihak Ali bin Abi Thalib, sedangkan utusan dari pihak Muawiyah adalah Amr bin Ash. Kedua perwakilan tersebut kemudian bertemu pada bulan Ramadan. Setelah berunding, mereka sepakat untuk mencopot kedua pemimpin dari jabatannya masing-masing. Ali dicopot dari kedudukannya sebagai khalifah dan Muawiyah dari posisinya sebagai pemimpin. Abi Musa yang pada dasarnya mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib berada di pihak yang setuju untuk mencopot Ali dari kekhalifahannya agar pertentangan kedua pihak berakhir dan umat Islam kembali bersatu. Ia menghendaki agar umat Islam memilih sendiri pemimpinnya secara demokratis. Sayangnya, ketulusan Abi Musa itu justru dimanfaatkan oleh Amr bin Ash. Saat hasil tahkim diumumkan, Amr bin Ash yang tadinya setuju untuk menurunkan Muawiyah dari kepemimpinan malah menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Hal ini menjadi kekacauan dan kegaduhan di suasana di Daumatul Jandal pada saat itu. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib sangat kecewa dengan hasil dari tahkim ini. Sebaliknya, kubu Muawiyah merasa senang dan bersukaria. Hasil dari peristiwa tahkim tersebut, umat Islam akhirnya terpecah menjadi 3 faksi. Satu itu kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang dinamakan kelompok Syiah. Kedua, kelompok pecahan dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang sudah tidak percaya lagi dengan Ali, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan kelompok 3 yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tahkim ini ada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, Muawiyah bin Abu Sufyan yaitu sebagai gubernur Syam, Abu Musa al-Sya'ri mewakili pihak Ali, Amr bin Ash mewakili pihak Muawiyah. Setelah terjadi peristiwa tahkim ini, adanya dampak negatif setelah pasca tahkim terhadap umat Islam. Yang pertama itu perpecahan umat Islam. Munculnya kelompok Khawarij yang kecewa karena Ali menerima tahkim. Mereka menganggap Ali dan Muawiyah sama-sama salah karena tidak menyelesaikan konflik berdasarkan hukum Allah. Kedua, melemahnya otoritas Khalifah Ali. Keputusan tahkim justru kan merugikan kelompok Ali secara politik. Banyak pendukungnya yang menarik diri dan pengaruhnya
sebagai di umat Islam ini menjadi melemah. Ketiga, munculnya konflik berkepanjangan. Tahkim tidak menyelesaikan masalah. Ini bahkan tahkim ini malah memperkeruh keadaan. Perpecahan politik berubah menjadi perpecahan ideologis yang bertahan lama. Yang keempat, awal mula perpecahan besar dalam Islam. Awalnya kan Islam ini hanya satu, yaitu Islam. Namun karena terjadinya peristiwa tahkim ini, terjadilah perpecahan besar-besaran. Peristiwa ini tuh menjadi awal dari terbentuknya kelompok-kelompok besar dalam Islam, seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij. Nomor 7 itu adalah jelaskan sebab-sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah dan siapa raja pertamanya. Sebutkan 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah ini, pertama itu kekosongan pemimpinan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu 660 Masehi. Setelah Ali wafat, putranya Hasan bin Ali itu sempat diangkat menjadi khalifah. Namun, ia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi menghindari pertumpahan darah dan demi persatuan umat Islam. Yang kedua, itu adalah kekuatan politik dan militer Muawiyah. Muawiyah ini memiliki kekuatan militer yang kuat di wilayah Syam atau Suriah dan memiliki pendukung yang besar. Muawiyah ini juga pandai dalam strategi politik. Yang alasan ketiga itu adalah kesepakatan antara Hasan dan Muawiyah, perdamaian Hasan Muawiyah. Dalam kesepakatan ini, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah akan memerintah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, serta tidak menunjuk pengganti secara turun-menurun. Nah, khalifah pertama dari Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu adalah raja pertama atau khalifah dari dinasti Umayyah. Ia memerintah dari tahun 661 hingga 680 Masehi. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus atau Syam. Nah, dari masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah ini terdapat perbedaan pokok sistem pemerintahannya. Yang pertama itu adalah sistem pemilihan pemimpin. Kalau Khulafaur Rasyidin, pemilihan khalifah itu dilakukan melalui musyawarah antar tokoh umat Islam. Tidak ada sistem keturunan, jadi selalu dilakukan dengan musyawarah. Contohnya itu Abu Bakar dipilih lewat musyawarah di Sakifah, Umar ditunjuk Abu Bakar tapi tetap diterima umat, Utsman dipilih oleh Dewan Syura, Ali dibaiat langsung oleh umat pasca wafatnya Utsman. Kalau di Bani Umayyah, sistem pemilihan pemimpinnya itu menggunakan sistem monarki atau herediter. Kekuasaan itu diwariskan dalam satu keluarga. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dari Bani Umayyah, mengangkat putranya Yazid sebagai penerus. Ia memulai sistem dinasti tidak lagi melalui musyawarah umat. Yang kedua perbedaannya itu adalah gaya kepemimpinannya. Khulafaur Rasyidin memimpin umat dengan hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Tidak membedakan diri sebagai penguasa istimewa, dan pemimpin itu dapat dikritik, bahkan diminta pertanggungjawaban langsung oleh rakyat. Beda dengan Bani Umayyah, kepemimpinannya ini bergaya kerajaan, ada kemewahan, istana, dan penjagaan ketat. Kekuasaan ini lebih sentralistik dan pemimpin tuh memiliki otoritas yang kuat, absolut.
pengaruh kekuasaannya itu mulai bergeser ke arah politik dinasti dan posisi khalifah tuh lebih seperti raja daripada pemimpin. Perbedaan yang ketiga itu adalah pusat kekuasaan dan pengaruh budaya. Di Khulafaur Rasyidin berbasis di Madinah, pusat keagamaan dan spiritual umat Islam. Pemerintahan dari Khalifah Khulafaur Rasyidin ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang murni. Administrasinya masih sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh budaya luar. Beda dengan Bani Umayyah yang berbasis di Damaskus atau Suriah, wilayah yang lebih kosmopolitan dan jauh dari pusat Islam awal. Banyak kebijakan dan sistem administrasi yang mengadopsi model pemerintahan Bizantium dan Persia. Nah, Islam di masa Bani Umayyah ini tuh mulai berkembang sebagai kekuatan politik dan kekaisaran, bukan hanya agama. Soal nomor 8 itu adalah masa pemerintahan siapa Khalifah Bani Umayyah yang mencapai masa kemasannya. Sebutkan minimal 3 capaian penting dalam bidang politik, administrasi, dan ekspansi wilayah. Masa keemasan Khalifah Bani Umayyah itu dipegang oleh Khalifah Bani Umayyah ini mencapai masa kemasannya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. 3 capaian penting dalam bidang politik, administrasi, dan ekspansi wilayah pada saat Khalifah Bani Umayyah ini itu pertama, bidang politik itu terjadinya stabilitas internal berhasil tuh ditegakkan. Al-Walid memperkuat kekuasaan pusat dan mengurangi pemberontakan serta menjaga loyalitas para gubernur dan pasukannya. Yang kedua, di bidang administrasi, bahasa Arab, sistem administrasi pemerintahan itu bahasa Arab tuh dijadikan sebagai bahasa resmi negara menggantikan bahasa lokal seperti Yunani dan Persia. Dan terjadinya standarisasi mata uang Islam yang menggantikan penggunaan mata uang asing. Yang ketiga itu adalah bidang ekspansi wilayah. Bidang militer dan kekuasaan di bidang militer, Bani Umayyah melebarkan sayap ekspansi dengan menguasai sebagian dari wilayah benua Asia, Afrika, dan Eropa. Wilayah yang masuk kekuasaan Islam meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, sebagian Anatolia, Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan sebagian wilayah India serta Prancis. Soal nomor 9 itu adalah sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Bani Umayyah dan jelaskan pula peran oposisi politik dalam proses keruntuhan tersebut. Banyak faktor yang bisa menjelaskan keruntuhan Khalifah Bani Umayyah. Faktor-faktor penyebab keruntuhan Bani Umayyah itu salah satunya 1. Sistem pemerintahan monarki absolut. Karena kewarisan kekuasaan itu diwariskan dalam satu keluarga atau turun-menurun, ini menimbulkan banyaknya kecemburuan dan konflik internal dalam keluarga kerajaan sendiri. Banyak terjadi perebutan kekuasaan antar anggota keluarga, bahkan dengan cara kudeta. Yang kedua itu adalah diskriminasi sosial. Bani Umayyah ini sangat mengutamakan kaum Arab dan seringkali mendiskriminasi non-Arab atau Mawali. Meskipun mereka sudah memeluk Islam, hal ini tuh menimbulkan ketidakpuasan luas di kalangan non-Arab, terutama di wilayah Persia dan Irak. Yang ketiga adalah terjadi korupsi dan gaya hidup mewah beberapa khalifah yang memimpin itu hidup dalam kemewahan dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang sederhana. Rakyat tuh jadi mulai kehilangan kepercayaan karena penyimpangan moral dan korupsi di kalangan elit penguasa. Yang keempat itu adalah lemahnya khalifah terakhir. Khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad.
Marwan bin Muhammad ini tidak mampu mengendalikan krisis politik dan militer. Ia menghadapi pemberontakan besar-besaran dari berbagai arah dan gagal mempersatukan kekuatan Islam. Yang kelima itu adalah pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Banyak pemberontakan lokal yang melemahkan kekuasaan, termasuk dari kelompok Syiah, Khawarij, dan rakyat tertindas. Kekuasaan pusat kehilangan kontrol terhadap daerah-daerah yang jauh, yang membuat daerah-daerah jauh itu kan membuat ketidakstabilannya politik. Nah, di pertanyaan kan menanyai peran oposisi politik dalam keruntuhan Bani Umayyah. Yang pertama itu adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini adalah termasuk di dalam kelompok oposisi politik dari Bani Umayyah. Syiah menganggap kekuasaan Bani Umayyah tidak sah karena mengabaikan hak keturunan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin umat Islam. Mereka aktif melakukan pemberontakan dan menggalang simpati dari kalangan tertindas. Yang kedua dari yang termasuk oposisi itu adalah kaum Mawali atau non-Arab Muslim. Bergabung dengan gerakan oposisi itu karena mereka diperlakukan tidak adil oleh penguasa Umayyah. Banyak dari mereka mendukung revolusi Abbasiyah yang menjanjikan keadilan bagi semua muslim. Yang ketiga itu adalah gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah ini adalah kelompok politik yang mengklaim sebagai keturunan Abbas atau paman dari Nabi Muhammad SAW. Mereka memimpin gerakan bawah tanah yang cermat dan terorganisir untuk menggulingkan Bani Umayyah dengan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat. Yang keempat itu adalah peran Abu Muslim al-Khurasani. Ia adalah tokoh kunci dalam menyatukan kekuatan oposisi di wilayah Khurasan atau Iran Timur. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Abbasiyah berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Soal nomor 10 adalah jelaskan sebab-sebab lahirnya Khalifah Bani Abbasiyah, siapa khalifah pertamanya, dan sebutkan capaian-capaian penting yang diperoleh Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Apa saja sebab-sebab keruntuhannya? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab lahirnya Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama itu adalah kejatuhan dan ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah. Pemerintahan Umayyah yang bersifat otoriter, diskriminatif terhadap non-Arab atau Mawali, dan penuh nepotisme membuat banyak pihak kecewa dan ingin menurunkan Bani Umayyah. Yang kedua adalah dukungan dari kelompok Syiah dan Mawali. Kelompok Syiah ini mendukung Bani Abbasiyah karena berharap bahwa Abbasiyah akan mengembalikan kekuasaan kepada Ahlul Bait dan para Mawali mendukung karena mereka dijanjikan kesetaraan sebagai muslim. Alasan ketiga adalah gerakan politik rahasia Abbasiyah. Abbasiyah ini ada kebanyakan dari keturunan Abbas atau paman dari Nabi Muhammad, membentuk gerakan bawah tanah yang sangat terorganisir, terutama di wilayah Khurasan dengan tokoh utamanya Abu Muslim al-Khurasani. Dan yang terakhir adalah kelemahan khalifah-khalifah Umayyah akhir. Mereka tidak mampu mengatasi berbagai pemberontakan dan kehilangan legitimasi politik dan agama. Nah, khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini adalah Abu al-Abbas as-Saffah yang memerintah dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Julukannya as-Saffah berarti penumpah darah karena Abu al-Abbas ini memusnahkan sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah untuk mengukuhkan kekuasaannya. Capaian-capaian penting saat Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan itu
Baitul Hikmah didirikan di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Muncul ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi di matematika, Ibnu Sina di kedokteran, Al-Farabi dan Al-Ghazali di filsafat, Jabir bin Hayyan di kimia. Di bidang ekonomi, perekonomian berkembang pesat lewat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Sistem perbankan dan cek mulai dikenal dan digunakan secara luas. Kota Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia Islam. Yang ketiga, di dalam kebudayaan, munculnya karya sastra dan seni seperti puisi, kaligrafi, dan arsitektur Islam klasik. Perpaduan budaya Persia, Arab, dan Yunani melahirkan peradaban kosmopolitan yang tinggi. Munculnya sistem pendidikan madrasah dan universitas awal. Yang terakhir adalah sebab-sebab keruntuhan Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama itu adalah desentralisasi kekuasaan. Banyak wilayah dari yang memisahkan diri dan membentuk dinasti independen seperti Fatimiyah, Umayyah di Spanyol, dan Buyid di Persia. Yang kedua adalah konflik internal dan pemberontakan. Terjadinya persaingan antar faksi, perebutan takhta, dan korupsi yang melemahkan kekuatan pusat. Alasan tiga itu adalah dominasi militer asing dari Turki dan Persia. Para khalifah ini bukannya menjadi pemimpin, tapi hanya menjadi boneka di tangan panglima-panglima militer asing yang memegang kendali sebenarnya. Alasan terakhir itu adalah invasi Mongol. Tahun 1258 Masehi, Baghdad diserbu oleh pasukan Hulagu Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan, yang menghancurkan kota dan menewaskan Khalifah Al-Mu'tasim, yang menandai akhir resmi Khalifah Abbasiyah di Baghdad.